banyak banyak yang menginfluence gue untuk melakukan hal-hal ini. Cuma eh, kalau secara apa ya, garis besar itu ada dua tokoh yang benar-benar membuat gue tuh berpikiran dan melakukan hal-hal yang kayak gini sekarang. Pertama itu yang tentunya ada Tirto Adi Suryo. Tirto Adi Suryo itu kalau bisa dibilang bapak pers. Kalau Pramudiana Tutur bilang dia itu sang penggerak gitu. Dan itu gue terapin di BM. Tirto Adi Suryo itu membuat publikasi pertama. Bangsa Mahasiswa ini gue lihat ya, kayak misalkan ada ada aksi nih di ya katakanlah jauh di sana gitu. Itu kok lu bisa dapat informasi itu gimana sih? Maksudnya apakah mereka lewat DM, apa lewat seperti apa gitu? Halo teman-teman Puspenpol, selamat datang di Puspen Talk dengan segmen Ngompol, ngomongin politik. Nah, dalam segmen baru ini kita akan membahas isu-isu politik lewat beragam perspektif dari narasumber yang hebat yang kami undang ke sini. Tentunya obrolan ini bukan obrolan biasa. Kali ini kita udah kedatangan nih Oji dari Bangsa Mahasiswa. Halo Ji, apa kabar Ji? Alhamdulillah baik Bal, baik. Lu gimana, sehat? Sehat. Gimana nih? Gue lihat-lihat nih di BM kayaknya makin gede juga nih. Aduh, itu gimana ya? Ya, seiring berjalannya waktu lah. Oke. Coba dong ceritain dong tentang BM. BM itu apa sih sebenarnya? Oke, BM itu kalau misalkan gue boleh cerita ya, sebenarnya gue mendefinisikan BM sebagai media kolektif gitu, media yang dimiliki oleh teman-teman bersama gitu, sebuah media yang mengangkat isu yang tengah menjadi keresahan dari teman-teman gitu, baik itu terkait dengan isu agraria, terkait dengan isu politik, isu anak muda, atau juga semisal isu-isu kekerasan seksual yang sedang terjadi. Nah, di situ kita berkorespondensi dengan teman-teman dari seluruh Indonesia untuk kemudian mengangkat isunya, bahwa mau nunjukin nih ke orang-orang bahwa cuy, ini ada yang nggak bener nih. Jadi kayak di situ kita semacam media kolektif lah kalau gue bisa ngebahasainnya. Oh, berarti ini BM tuh mau dikenal sebagai media kolektif, apa emang mau dibatasin sebagai komunitas ataukah gerakan, atau emang ya cuman media aja gitu? Oh, kalau itu sih apa gimana tuh? Tentunya kita sebagai satu-satu media yang tentunya punya keberpihakan, dalam artian keberpihakan kepada teman-teman entah itu mahasiswa atau petani, itu buruh. Tentunya kita mau dikenal sebagai gerakan. Platformnya apa? Yaitu tadi media kolektif itu sendiri. Jadi kita ingin dikenal sebagai sebuah movement yang tentunya ya di ranahnya digital, ya sesekali offline lah, cuma fokusnya di digital yang mengangkat terkait dengan keresahan yang kurang mendapat tempat lah bahasanya di media-media konvensional, dan di situ kita hadir untuk bisa membersamai perjuangan ataupun juga membantu teman-teman. Bangsa Mahasiswa ini gue lihat ya, kayak misalkan ada ada aksi nih di ya katakanlah jauh di sana gitu. Itu kok lu bisa dapat informasi itu gimana sih? Maksudnya apakah mereka lewat DM, apa lewat seperti apa gitu? Menghubunginya seperti apa gitu? Kalau itu sih ya kita lebih ke arah kita berhubungan sama banyak kelompok dengan banyak stakeholder, yaitu ada LSM, entah itu dengan mahasiswa, entah itu mahasiswa dalam artian BEM ataupun komunitas, atau bahkan mahasiswa secara personal. Kita berhubungan, kita berkomunikasi untuk kita tawarkan nih kira-kira apa nih yang bisa kita bantu. Apakah butuh publikasi? Ya pasti, yang pertama pasti publikasi. Kedua, misalkan mereka kebingungan untuk mendapatkan akses untuk mencari platform untuk mereka memperjuangkan hal yang ingin mereka capai, kita hubungkan ke beberapa stakeholder, misalkan ke teman-teman LSM, misalkan isu ini nih perampasan lahan, ya kita hubungkan ke teman-teman LBH, atau ada isu pencemaran lingkungan, atau ada isu penyerbutan lahan, kita bisa ke teman-teman Walhi, ke teman-teman konsorsium pembangunan agraria. Jadi di sini kita selain publikasi, kita juga mempunyai salah satu cara kita jadi konektor gitu ya? Iya betul, kita jadi konektor, dan disitulah mulai terhubung simpul-simpul gerakan yang ada hari ini yang bisa dilihat nih di IG-nya Bangsa Mahasiswa. Karena kan kalau lihat satu hari postingannya Aceh, tiba-tiba pindah ke Kendeng, tiba-tiba pindah ke Jambi, karena itu adalah jaringan-jaringan kita nih. Entah itu nanti dia yang menghubungi kita, atau ketika kita nih dari tim Bangsa Mahasiswa mendapatkan kabar di daerah mereka ada satu kejadian, kita mencari nih
kita mencari, misalnya kita nyari ke teman-teman LSM di sana, ini ada penggusuran di desa ini, ada yang bisa dihubungin nggak di sana? Di situ kita mulai berjejaring dan juga melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan untuk tadi itu membantu di sana. Pertanyaan selanjutnya menyoal soal ini ya, soal bangsa mahasiswa ini, gue lihat ini tuh BM tuh kayak sebagai antitesis dari pemerintah gitu. Nah, atau emang sebenarnya ada nggak sih kira-kira isu di pemerintah yang menurut kalian baik gitu? Sebenarnya baik gitu, cuman memang kalian itu mau mengekspresikannya susah gitu, atau mau ngejabarinnya susah gitu, atau bisa nggak sih kira-kira pemerintah tuh menjadi meminta tolong lah ke bangsa mahasiswa untuk nih kita punya program bagus gitu, coba dilihat gitu, coba sebarkanlah ke mahasiswa gitu. Kira-kira bisa nggak sih kayak gitu, ada tahapan itu? Apa emang udah pure total antitesis dari pemerintah aja gitu, kritik dan kritik gitu? Gimana tuh Zi? Kalau ditanya kayak gitu apakah BM antitesis dari pemerintah, ya enggak juga sih, lebih ke arah bagaimana kemudian tadi gue bilang media kolektif yang menyuarakan terkait dengan apa yang ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi bukan semata-mata apa yang dipublikasikan BM itu lahir dari ruang hampa gitu, tapi ada satu hal yang terjadi, ya udah kita bantu untuk kemudian kita kawal bareng-bareng, kita sambungkan ke beberapa stakeholder agar apa yang menjadi permasalahan itu bisa tercapai dan memberikan keadilan untuk si orangnya ini nih. Dan kalau misalkan ditanya apakah BEM nggak pernah dukung program pemerintah, kalau misalkan ada hal ini eksekutif, kita tentunya di satu waktu ambil kata 2019 itu, kita dari 2019 sampai kemarin nih kita dukung adanya pengesahan terkait dengan RUU TPKS. Nah tentunya itu jadi satu hal yang ditunggu-tunggu gitu, bagaimana kita melihat angka kekerasan seksual itu tinggi sekali, dan juga para korban tidak mendapatkan keadilan. Nah di situ tentunya kita mendukung hal-hal yang bisa menjadi solusi di tengah-tengah masyarakat lah bahasanya. Tapi kalau misalkan ditanya ini, ya tentunya kita dukung setiap hal yang perlu bisa hal yang positif. Misalkan kalau kita ngomongin soal pemerataan pendidikan, kita ngomongin soal pemerataan layanan kesehatan, dan juga hal-hal yang misalnya kayak penanganan pandemi. Justru kan di situ ketika kita mengkritik adanya penanganan pandemi yang kita rasa keluar jalur, itu kan sebenarnya kita menjadi satu upaya upaya dorongan gitu ke pemerintah gitu, bahwa ini rakyat kita lagi ada pandemi, lagi pada susah, ini nih caranya nih, ini plak, ayo dong kita bisa lewatin pandemi ini bersama dan segala macamnya gitu. Misalkan kemarin ada kasus penembakan yang bukan penembakan, sorry. Ada kasus terkait dengan ada seorang warga gitu lagi mengambil limbah, terus akhirnya datang aparat pengaman yang mencoba menertibkan dan ketika menertibkan itu kelewatan sampai meninggal. Terus ketika itu kita dorong nih semua ada tindak tegas dari pihak kepolisian terkait dengan aparatnya yang melakukan hal tersebut, dan akhirnya hal tersebut direspon langsung tuh sama akun humasnya. Ini kami akan melakukan tindak investigasi terhadap kasus tersebut. Nah, di situ jadi langsung kita pin dan teman-teman langsung pada ini notice, ini kita kawal kasusnya nih. Jadi kayak sejauh ini itu sih yang paling gue inget sih. Oh berarti juga dari instansi itu juga ibaratnya lu nggak menutup kemungkinan untuk ngasih ruang untuk instansi itu dikasih ruang untuk klarifikasi, untuk berbicara lah terkait itu gitu. Kan kalau itu dipin berarti kan sama aja kayak gue nunjukin ke followers nih jawaban dari pihak yang kita tuju lah bahasanya. Berkaitan dengan hal itu ya, gue sih mau nanya ya, kira-kira menurut lu gitu, apakah sebenarnya aktivisme digital itu sekarang masih bisa jadi solusi nggak sih buat kayak mungkin permasalahan-permasalahan, keresahan-keresahan itu gitu? Kira-kira itu masih bisa jadi ini nggak sih aktivisme sosial, aktivisme di media sosial itu? Iya, tentunya kita bahasanya ya. Ini udah masuk tahun ketiga kita di pandemi ya, 2020, 2021, 2022, di mana segala aktivitas kita dibatasin gitu, pertemuan kita dikurangin, tentunya untuk menjaga diri kita gak terpapar COVID. Ya pasti tentu itu membatasi ruang gerak untuk teman-teman melakukan konsolidasi, teman-teman ingin membuat solidaritas, dan tentunya di situ dunia digital tuh jadi satu platform gitu
untuk kemudian orang-orang bisa mengakses terkait dengan keadilan itu. Karena gue inget salah satu omongannya, gue lupa Prof. Salim Said atau siapa yang bilang, dia bilang kalau misalkan kalau keadilan itu kayak air. Kalau dia gak nemu jalan, dia bakal nyari alternatif. Nah, aktivisme digital itu menurut gue salah satu bentuk alternatif lain ketika aksi di jalanan, aksi lewat audiensi, aksi lewat petisi-petisi itu kurang mendapatkan respon gitu. Caranya apa? Itu tadi menyuarakan di ranah digital. Apalagi kan kalau sekarang ada tagline-nya no viral no justice. Nah itu kan jadi satu-satu indikator juga nih bagaimana kemudian aktivisme digital bisa mempengaruhi kebijakan publik atau juga bahkan membatalkan kebijakan-kebijakan yang tidak memberikan keadilan kepada warga. Nah kira-kira ada nggak sih kayak misalkan lu nih sebagai personal ya, gue coba nanya secara personal gitu. Ada nggak sih maksudnya tokoh politik yang kira-kira lu jadikan sebagai apa ya, inspirasi lah gitu untuk ngelakuin ini? Soalnya gue tadi lihat lu, gue lihat dari apa ya, pemikiran lu tuh kayak ada nih satu titik yang mungkin pasti menjadi apa ya, acuan lu atau dasar pemikiran lu tadi apa ya, lahir dari tokoh mana gitu. Mungkin gue ngeliat sih lu ada baca satu tokoh nih gitu, maksudnya yang emang bener-bener kayak jiwa aktivisnya kuat gitu, terus juga jiwa sosialnya kuat gitu. Nah ada nggak sih maksud tokoh-tokoh yang lu jadi inspirasi? Sebenarnya kalau misalkan ditanya tokoh, pasti banyak yang menginfluence gue untuk melakukan hal-hal ini. Cuma kalau secara apa ya, garis besar itu ada dua tokoh yang benar-benar membuat gue tuh berpikiran dan melakukan hal-hal yang kayak gini sekarang. Pertama itu tentunya ada Tirto Adi Suryo. Tirto Adi Suryo itu kalau bisa dibilang bapak pers. Kalau Pramudiana Tutur bilang dia itu sang penggerak gitu. Dan itu gue terapin di BM. Tirto Adi Suryo itu membuat publikasi pertama berbahasa Indonesia, bahasa Melayu, spesifiknya melalui pasar. Apa yang dilakukan Tirto di zaman itu menurut gue sangat-sangat brilian gitu. Bagaimana kemudian di zaman kolonial di tengah-tengah keterbatasan yang ada dalam berekspresi ataupun juga bahkan mengakses banyak hal, misalnya kayak pendidikan segala macam, Tirto Adi Suryo itu sudah memiliki visi bahwa ini kita perlu ada satu media massa yang bisa menyuarakan suara pribumi. Dan di situ dia bisa menyuarakan terkait dengan apa-apa yang masyarakat Hindia Belanda saat itu rasakan gitu. Misalkan kayak ada kasus, gue lupa, Bupati Trenggalek yang dicurangi dalam pemilihan. Dia itu menyuarakan segala macam. Jadi kayak di situ gue merasa, ini kita butuh satu media platform yang bisa menyuarakan, ya meskipun itu tugas media ya pada umumnya, cuma di sini secara spesifik punya keberpihakan terhadap masyarakat yang prasejahtera, mahasiswa-mahasiswa yang nggak bisa bayar kuliahan, teman-teman yang jadi korban KS, karena itu yang jadi poin-poin menurut gue nih. Tirto ini benar-benar menginfluence banget gue. Kalau yang kedua sih Muhammad Ali sih. Muhammad Ali. Karena Tirto sama Ali ini menurut gue ada salah satu kesamaan gitu dibandingkan sama pemikiran yang benar-benar fokus ke politik, lebih ke arah perang pemikiran lah segala macam, berkompetisi dalam hal elektoral. Tirto dan Ali ini, kalau misalkan tadi Tirto ya dia bikin publikasi pertama yang jelas keberpihakannya kepada masyarakat Hindia Belanda yang bahasanya tadi ya terperintas setengah manusia seperempat manusia. Kalau Muhammad Ali, orang-orang mungkin lebih mengenal dia sebagai petinju lah. Cuma gue melihat dia sebagai petarung di dalam ring dan di luar ring gitu. Bagaimana kemudian dia menolak menolak tunduk atas politik apartheid gitu. Gimana kulit hitam di Amerika saat itu tertindas. Bahkan dia sendiri kayak ngubah namanya gitu. Dia bilang, nih Cassius Clay Junior itu nama budak saya. Gimana dia menarik historis orang kulit hitam di Amerika. Terus kemudian dia bilang Muhammad Ali adalah nama merdeka saya. Atau juga ketika dia melawan terkait dengan wajib militer di Amerika. Ketika waktu lawan ini Vietnam. Vietnam. Dan di situ ada satu pidato yang menurut gue keren banget. Dia tuh bilang Viet Cong itu gak manggil gue Viet Cong doesn't call me tapi yang bilang ke gue adalah orang-orang di sini loh. Terus buat apa gue merangin orang yang gak memusuhi gue? Itu kan menurut gue satu-satu hal yang menunjukkan sikap bahwa buat apa gue merangin satu hal yang gak relevan gitu. Ya meskipun pada akhirnya dia mendapatkan hukuman atas hal itu. Kalau misalkan Tirto Adi Suryo, dia dibuang ke Lampung, dia dibuang ke beberapa daerah. Kalau
Muhammad Ali dia dilarang naik ring sama gue lupa 2 tahun apa setahun gitu. Gelar juara dunia dicabut. Lu bayangkan sih untuk satu sikap yang dia keluarkan begitu banyak hal yang dia korbankan. Ya. Kalau misalkan gue nonton gue baca dan nonton film-film biopiknya yang dimainin sama Will Smith, di situ dia jelasin dia gimana dia jatuh miskin, istrinya ngeluh-ngeluh gitu, ini kita mau makan apa nih, dia kedinginan di luar, gak dapet jaket yang bagus, tapi di situ dia gak nyerah gitu, gak kemudian berkompromi gitu bahwa ya udah deh gue ikut, ya meskipun di situ setingkat gue ya dia wajib militernya cuma sebagai kayak tokoh aja gitu, kayak tokoh buat ini Muhammad Ali aja nasionalis nih, dia maju ke Vietnam, tapi dia menolak itu dengan segala konsekuen yang dia terima. Dan kemudian setelah itu apa, dia gak berhenti di situ, dia tetap melawan. Lu kebayang gak sih ngelawan negara di pengadilan? Dia ngelawan negara dan dia menang cuy. Di situ kayak gue liat, anjir ini Muhammad Ali nih, ya meskipun di luar kontroversi dia dengan Noi dan juga dengan istrinya gitu ya. Tapi big mouth-nya dia kan dijuluki sebagai si mulut besar tuh. Dia itu terbukti gitu, dia kehilangan pekerjaan, dia gelar dia dicabut, kehormatan dia dihilangkan, dia dimusuhin sama negara. Tapi dia fight sama hal itu dan dia berhasil ngalahin itu. Jadi kayak menurut gua Tirto dan Ali lebih dari pemikir gitu, karena mereka benar-benar mewujudkan apa-apa hal yang dipercaya sama mereka, apa-apa hal yang diomongin mereka lewat tindakan. Nah, di situ dua tokoh itu sih menurut gua yang paling menginfluence gua untuk kemudian bisa melakukan satu hal berdasarkan hal yang gue percaya, berdasarkan hal yang nilai-nilai yang gue percaya dan gue terapkan di kehidupan gue sehari-hari. Itu sih Ali sama Tirto. Gue ngelihat nih bahwa tadi ngomongin soal politik Indonesia, kan BM sendiri kan ada target ya, maksudnya kayak di sosial media itu target pasar lah ya, dan anak muda gitu. Nah, kira-kira apa yang bisa atau yang diperlukan oleh generasi muda untuk politik Indonesia